Salah satu hal yang diajarin orang tuaku waktu aku masih kecil adalah nabung. I had a huge celengan yang berbentuk ayam dan berwarna hijau, ada dua, satu yang hijaunya terang banget dan satu kayaknya hijau lumut gitu. And I clearly remember about it, di mana tangan aku yang waktu itu masih kecil selalu pegang lehernya untuk memasukkan uang tabungan aku. Dan itu hanya bisa dibuka pada saat ulang tahun atau Natal. And I wish I learn about more about money and how to manage it. Hai, selamat datang di Mom with the Stars. Dan finally, aku memberanikan diri untuk talk about money. For disclaimer, I'm not an expert di bidang ini, di bidang finance atau di bidang peruangan. I'm totally not an expert. And I just share based on my experience, what I learned and what works for me in my own situations. Also, I messed up a lot of too. I tried different methods. This is what I do and how I do it. It could be different to your situation too. So anyway, sebelum aku menikah, mengelola uang itu, it was like tentu saja tidak terjadi because I was like YOLO. when I moved to Bandung, ya sekitar end of 2015 or 2014. I think 2015, the end of 2015, aku ke Bandung untuk melanjutkan sekolah, and at the same time aku memberanikan diri untuk iseng-iseng sebenarnya untuk membuka dua bisnis sekaligus. Yang pertama adalah smoothies bar dan yang kedua adalah clothing line. Nah, perjalanannya adalah sebenarnya smoothies bar itu berjalan dengan baik karena aku jualnya di teman-teman kosan yang ada di seputaran dan kompleks kosan waktu itu, but unfortunately I cannot keep it up with the orders and my time karena di waktu yang bersamaan juga aku harus menyelesaikan tesis aku, research aku, dan at the same time aku masih bekerja. So I need to stop taking orders. So yeah, I wish I can continue it right now. Dan yang kedua adalah clothing line. Oh my dear Lord. Aku menyadari aku bahwa ini butuh sekali dedikasi yang tinggi, butuh waktu yang banyak, dan juga harus belajar mengenai tentu saja mengenai bisnis, which is I don't have background in business atau I don't have much experience business at that moment, apalagi um, langsung memberanikan diri untuk membuka clothing line. People around me really really inspired me to do something different. Jadi teman-teman aku waktu di kuliah dan waktu di kuliah itu mereka have a lot of side jobs. Ada juga beberapa ada juga yang jualan, ada juga yang main stock markets, ada juga yang punya usaha sepatu. Jadi betul banget kalau lingkungan sangat berpengaruh dan I took the action too. And also itu butuh banyak dedikasi yang tinggi, butuh waktu ya, untuk mencurahkan segala kreativitas di situ dari penjualan, dari promosi dan lain-lain. But at the same time, I need to know about lose and losing. Of course, did I regret it? I can say until now, I'm not regret it. Aku nggak regret all of the journey. I mean, tidak juga menyesal 100%. I wish I know about a lot more about how to manage the money, how to manage business. Tidak menutup kemungkinan bahwa aku juga belajar banyak mengenai itu, belajar banyak tentang kehidupan, belajar banyak tentang how to handle losing about money, losing about time, and losing a lot of opportunities. But it's okay, life must go on. So ya, aku berterima kasih karena sudah diberikan kemampuan untuk melewati itu semua. So fast forward, setelah aku menikah, at that moment, di tahun waktu kita menikah itu, at that moment ada situasi yang menggembarkan dunia ini. I don't want to talk about it because I just don't want to talk about it. What just happened in this world back on 2020. Teman-teman bisa lihat ya di Google aja what just happened, apa yang terjadi waktu itu. Got married, we have beautiful daughters, and we decided to open a small cafe. Pada waktu itu berjalan sudah hampir 1,5 tahun, and at the same time
We earn quite a decent of money too, but also we do have debts. Kita juga kita pemasukannya baik, tapi juga ada hutang tentu saja. Long story short, waktu kita sementara menjalankan profesi kita sebagai cafe owner, ada tawaran yang bagus banget masuk ke kita, aku sama suami, dan setelah pemikiran yang panjang dan juga kami ambil kesempatan itu and we flew to Jakarta. Bagaimana kita bisa berangkat itu? Karena memang kesempatan itu tidak fully funded, jadi kita harus menjual seluruh barang-barang di kafe, kita harus menjualnya, dan juga dalam proses itu kita harus membayar hutang yang kita punya. So we left our comfort zone. Kita kembali ke Jakarta, merantau lagi ke Jakarta, dan we start over from zero. And at that time we stayed di kakak ipar aku dan juga adik ipar aku dan keluarganya. Kita tinggal di situ beberapa bulan sambil menyelesaikan administrasinya untuk pekerjaan yang baru dan juga mencari tempat tinggal yang baru untuk kita. As a person who always avoid Jakarta untuk ditinggali, but look at my here. Fast forward to 3 years later, and here I am. I live in Jakarta right now. Aku juga pengen punya pemasukan sendiri, earn money for myself, and even support my husband, and also support our financial as a family. So of course, the goals is so we can live a comfortable life. We want to paying our debts, hutang kita secepat mungkin, dan target kita adalah 2026 kita harus bebas dari hutang. Juga tentu saja untuk cover all the expenses too, dan tahun depan anak aku akan masuk sekolah. Financial goals, short goals 2025 ke 2026, prioritasnya adalah melunasi hutang kita, building our emergency fund, dan yang ketiga adalah saving. Ini saving bisa menjadi bisa untuk kita saving for our retirement or untuk sekolah anak aku. Dan yang keempat adalah kita mau mulai untuk membuat sinking funds. Yang kelima adalah deposito. Deposito ini adalah deposito rumah atau apartemen yang akan kita tinggali biar kita nggak pindah-pindah. Kita juga harus realistis kan. Jadi situasi kita sekarang ini adalah 2 adults and 1 kid. Single incomes from my husband, dan juga yang ketiga ada pemasukan dari aku yang bekerja secara freelance, yang tentu saja payouts-nya itu tidak menentu setiap bulan. Aku punya satu bisnis kecil-kecilan yang aku buat, yaitu wedding checklist atau wedding plan, dan itu hanya Rp20.000. So you can check it out, please support me. Last but not least adalah aku memperlakukan YouTube ini as a business and also a digital diary. Dan sekarang adalah action, which is the action is determine the result, right? The action yang pertama adalah I track all of my expenses. Caranya tuh di mana-mana yang paling besar. Aku senang banget dan itu menjadi salah satu pencapaian kecil aku. I call it my small wins. And I do the same method too here now in September. Yang kedua adalah no takeout on the weekdays. I'm not gonna lie that I also want to have my own time. Jadi hari Minggu itu kita biasanya order food, takeouts, not in the fancy restaurant. Lalu pesan di tempat yang di restoran atau di tempat makan langganan. Dan tentu saja ini adalah kesepakatan bersama antara suami dan istri. So, Sunday is my day off. Yang ketiga adalah food preparation. Really a game changer for me. Not only to saving my time, but also saving a tons of money too. So, as you guys watch my previous video, we just bought a new fridge. Cooking veggies, milk, cheese, milk. No need to back and forth every 2 atau 3 hari ke abang tukang sayur, ya kan?
membersihkan bumbu masakan ini, dan aku bisa blender, aku bisa chopper and put it into the container. It's really saving my times karena biasanya aku sudah berkeringat terlebih dahulu hanya untuk kupas bawang dan untuk chop bawang dan bumbu-bumbu yang lainnya. Untuk dedicate 1 sampai 2 jam untuk preparing, untuk bersih-bersih bumbu, itu memang kita harus mendedikasikan waktu itu ya, 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. But untuk mendedikasikan itu, kita punya resultnya, hasilnya adalah baik adanya untuk kita ke depannya. Apalagi kalau buat ibu-ibu yang bekerja ataupun ibu-ibu yang lagi work from home dan pengen mau cepat-cepat satset tanpa harus mengurangi esensi dari real food itu sendiri. Food prepare ini menjadi salah satu opsi yang baik gitu, dan I totally happy, then it's worth it. Speaking of snack, I used to be not a coffee person, but after all what happened and all my activities, I think I need coffee at the same time. So before, our expenses meningkat tajam karena aku suka banget untuk beli snack itu di luar. Tapi sekarang kita punya fridge, I can make my own coffee, dan tidak perlu pakai ongkos kirimnya ya. Number 4, I mentioned before, aku punya bisnis kecil-kecilan, yaitu adalah bikin wedding checklist atau plan. Dan why I do this, because I'm a planner person. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi mempersiapkan pernikahannya atau sementara merencanakan mempersiapkan pernikahannya, please, this is a wedding plan that I made. Wedding plan dan checklist yang aku buat ini totally will saving your time, saving your insanity, and also saving your over budget. Karena biasanya kalau kita mau melakukan sesuatu hal gitu kan, pasti ada hal-hal kecil dan itu bisa membuat kita over budget. Okay, so I will put the link my wedding planner in my description below, so please check it out. Number 5 adalah I'm switching career right now. Now I am a consultant. Siapa yang nggak mau untuk sekolah di tempat impian kan? Jadi I'm helping people. I'm helping students. I am helping parents to decide which school is the best for them, and dan juga sesuai budget mereka. So next, action number 6 is because I'm doing YouTube, aku juga menerima small business owner yang punya waktu yang sedikit untuk planning, schedule konten, atau untuk mempromosikan produk mereka, scheduling, planning, atau juga menjadi virtual assistant. So mama over here needs some energies. So buat aku langkah-langkah kecil, action yang kecil pun itu menjadi bagian yang penting dari proses dan juga pencapaian masing-masing. I'm a stay-at-home mother. I still want to be a productive mother, and I also want to use ilmu aku untuk bisa membantu orang lain, meskipun tidak dengan langkah yang sangat besar. Jadi buat aku langkah kecil adalah langkah yang paling penting. Pasti semua orang atau individu termasuk aku dan teman-teman mempunyai goals-nya masing-masing. Apa yang pengen dicapai. So I just want to be honest and open a little bit about what happened as a stay-at-home mother, lives in Jakarta, yang kita punya struggles dan motivasi yang berbeda-beda, goals yang berbeda-beda, punya kebutuhan juga yang berbeda-beda. So untuk mengupload video ini dan confess mengenai uang dan hutang, menurut aku adalah sesuatu yang sensitif juga buat aku dan suami aku. But I'm not sharing the exact numbers, but I just want to share what I do to reach the goals that we want to pay. Seluruh hutang kita mulai sisa bulan 2025 ini dan the whole year of 2026. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Be kind everyone. I hope you have a fantastic day. I will see you in my next video. Bye. Cheers.